Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Apa kabar murid-murid semua? I hope you are very well ya. Mrs. Mi berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, today hari ini we will learn about chapter 15 ya. Kita akan belajar tentang bab 15. The title is Tabu Lampot. Ya, judulnya adalah Tabu Lampot. The contents are, ya, isi materinya adalah the first, yang pertama, tabu lampot, ya, yaitu tanaman buah dalam pot. The second, yang kedua, countable and uncountable nouns. Ya, jadi countable itu adalah benda yang dapat dihitung. Uncountable nouns yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Okay, now let's open your book, page 152. Ya, buka buku paket kalian, halaman 152. Nah, look at the text, lihat pada teks yang ini. Ya, ini adalah penjelasan mengenai tabu lampot. Nah, di sini ada bacaannya ya. Tabu lampot stands for tanaman buah dalam pot in bahasa. Jadi tabu lampot itu adalah singkatan dari tanaman buah dalam pot, ya, dalam bahasa Indonesianya. In English, ya, dalam bahasa Inggris, it is a way to plant fruits in a pot. Ya, jadi dalam bahasa Inggris adalah suatu cara, ya, untuk menanam buah di dalam sebuah pot. This way is suitable for limited land area, like Jakarta. Jadi cara ini, ya, sangat cocok, ya, atau sesuai, ya, dengan untuk yang area lahannya terbatas seperti Jakarta. Jadi kenapa ada istilah tabu lampot, ya? Kalau ada orang yang ingin menanam buah tapi lahannya terbatas seperti di Jakarta, ya, itu bisa menggunakan cara ini, ya, menanam buah dalam pot. Nah, ini ada gambarnya ya. Tabu lampot itu contohnya ada di halaman yang ini 148. Jadi pada halaman 148 kalian bisa lihat ini adalah berbagai macam jenis tanaman buah dalam pot. Jadi kita bisa melihat kayak apa sih tabu lampot itu. Nah, jadi ada buah-buahannya seperti jeruk, jambu biji, ya, yang bisa ditanam di dalam pot. Nah, kalian nanti lihat ya di buku paketnya. Mrs. Mi akan lanjut ke read the text, ya. Ini yang bagian bawahnya masih di halaman 152. Di bawahnya ada teks, Mrs. Mi akan bacakan untuk kalian dan akan menerjemahkannya juga. Miss Fruit, ya, artinya nona buah atau boleh dibilang ratu, ya, ratu buah. Ini adalah sebutan dari seseorang, nona buah. Oke. Hello, my name is Erna. Halo, nama saya Erna. But my friends call me Miss Fruit. Tapi teman-temanku memanggilku dengan sebutan nona buah, ya. My friends call me fruits because I always bring and eat fruits in school. Ya, jadi teman-teman saya menyebut saya buah karena saya selalu membawa dan makan buah di sekolah. Ya, jadi itu ya. Jadi kenapa disebut dengan nona buah? Karena dia selalu membawa dan juga makan buah di sekolah. I live in Brebes. Saya tinggal di Brebes, Central Java, Jawa Tengah. Brebes is a cold place because it is near mountain.
Ya, jadi Brebes itu dekat dengan gunung, ya. Brebes itu adalah tempat yang dingin karena dekat dengan gunung. I like eating fruits because it makes my body fresh. Ya, jadi saya suka makan buah karena buah tersebut membuat tubuh saya segar. I also plant fruits in my house. Saya juga selalu menanam buah-buahan di rumah saya. Because there is only narrow soil in my garden. Ya, karena hanya ada sedikit tanah di kebun saya, I use pots to plant fruits. Saya menggunakan pot atau pot-pot ya untuk menanam buah-buahan ya. I have one orange plant. Saya mempunyai satu tanaman jeruk. I have 3 strawberry plants. Ya, jadi saya mempunyai tiga tanaman buah stroberi. I have 2 guava plants. Saya mempunyai 2 tanaman jambu biji. I usually eat 3 bananas for my breakfast. Saya biasanya memakan 3 pisang untuk sarapan saya. I eat an apple. Saya makan sebuah apel. 3 strawberries. 3 stroberi. And 2 mangoes for my lunch. Ya, saya makan sebuah apel, 3 stroberi, dan 2 mangga untuk makan siang saya. For dinner, untuk makan malam, I usually eat grapes and plums. Ya, jadi saya biasanya makan anggur ya, dan juga buah plum ya. Jadi itu yang Erna makan pada sarapannya, pada makan siangnya, dan pada makan malamnya. Jadi selalu makan buah. Oke, nah ini adalah teks tentang tabulam pot. Jadi itu ya tadi ya, tabulam pot itu adalah cara menanam buah di dalam pot. Nah, buah-buahannya yang tadi Miss Yustin sebutkan di teks ya, buah apa saja yang bisa digunakan untuk menanam buah dalam pot yang tadi di sini ya, yang sudah disebutkan. Oke, now sekarang di sini ada tulisannya. Kita akan membahas countable nouns and uncountable nouns. Ya, open your book page 150. Ya, buka buku paket kalian pada halaman 150. Di sini ada penjelasannya mengenai countable nouns, yaitu benda atau kata benda yang dapat dihitung. Ya, countable nouns yaitu nouns that can be counted. Ya, jadi kata benda yang jumlahnya dapat dihitung. For example, sebagai contoh, an orange, sebuah jeruk. A pineapple, sebuah nanas. Grapes, anggur-anggur ya, ada S-nya ya. Jadi more than one. Jadi kalau misalkan anggur itu nggak cukup satu ya, tapi biasanya di tangkai ada beberapa anggur. Jadi kita menyebutnya grapes. Ya, more than one, lebih dari satu. Guavas. Guavas itu yaitu jambu biji. Jadi di sini jambu biji ya. More than one, lebih dari satu. Selanjutnya ada uncountable nouns, yaitu nouns that cannot be counted. Ya, jadi kata benda yang jumlahnya tidak dapat dihitung. For example, sebagai contoh, water, air. Kita kan nggak bisa ngitung air ya, ada berapa airnya gitu ya.
memang bisa dihitung kalau ada ukurannya. Jadi 1 gelas air, 2 gelas air, atau 1 liter, 2 liter. Tapi tidak ada ukuran satuan yang tepat, yang pas untuk ukuran air. Ya, jadi kita cuma bisa menyebutnya little water, ya, sedikit air, atau banyak air gitu ya. Baru kita bisa menyebutkan jumlah untuk air ini. Jadi kan air nggak bisa dihitung ya, ada satu air, 2 air, nggak bisa gitu ya. Terus soil, tanah juga kita nggak bisa menghitung satuan tanah itu ya, kecuali memakai ukuran standar kayak meter, sentimeter, meter persegi, sentimeter persegi. Tapi kita tidak bisa menghitung 1 tanah, 2 tanah, 3 tanah. Nah, itu tidak ada ukuran satuannya ya. Terus fertilizer ya, fertilizer. Nah, fertilizer ini adalah pupuk ya. Jadi kayak air, minyak, udara ya, terus pupuk ya, itu kita tidak bisa menghitungnya ya. Jadi ini disebut dengan uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung ya. Itu adalah penjelasan dari Mrs. Mi ya. Semoga bermanfaat karena kita materinya hanya tabula ampot dan countable noun and uncountable noun ya. Jadi penjelasan dari Mrs. Mi cukup sekian ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.